Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 17-18. Perumpamaan pertama adalah, Keadaan yang sungguh mengherankan dari mereka adalah, seperti keadaan yang aneh dari seorang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah membawa pergi cahaya yang menyinari mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat. Tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka kembali. kata masal, pada ayat di atas, digunakan dalam arti perumpamaan yang aneh atau menakjubkan. Pada ayat di atas Allah berfirman, keadaan yang sungguh mengherankan dari mereka adalah, seperti keadaan yang aneh dari seorang yang menyalakan api, atau meminta agar api dinyalakan guna menjadi penerang jalannya, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah membawa pergi, yakni menutupi cahaya yang menyinari mereka. Mereka enggan memanfaatkan api dan cahayanya itu, maka hal yang demikian berarti, mereka sia-siakan, sehingga cahaya yang seharusnya menerangi jalan mereka, dipadamkan oleh Allah walau apinya sendiri tidak padam, sehingga mereka menderita akibat panasnya api dan hilangnya cahaya. Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat. Tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka kembali. Di atas, kata terangnya api, dilukiskan dengan kata ado-a, sedang cahaya yang dihilangkan Allah dilukiskan dengan kata nur. Api yang sinarnya bersumber dari dirinya sendiri, bahkan semua yang sinarnya bersumber dari dirinya sendiri dilukiskan oleh bahasa Al-Quran dengan kata yang terambil dari akar kata adoa, misalnya, diak. Sedangkan suatu yang bercahaya tetapi merupakan pantulan dari sesuatu yang lain, dinamai nur. Itu sebabnya dalam Quran Surah Yunus ayat 5, Allah berfirman, Dialah yang menjadikan matahari diak atau bersinar, dan bulan, nur atau bercahaya. Karena sinar matahari bersumber dari dirinya sendiri, berbeda dengan bulan yang cahayanya adalah pantulan dari sinar matahari. Ayat di atas melukiskan bahwa, ada sinar yang menerangi jalan mereka. Itulah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tetapi karena sinar tersebut tidak mereka manfaatkan, maka Allah menutupi cahaya yang menerangi mereka. Al-Quran tidak dapat pergi atau ditutupi, tetapi yang menjauh dari mereka adalah pantulan dari sinar yang terang benderang itu. Al-Quran tetap berada di tengah mereka, tetapi cahaya petunjuknya menjauh dari mereka. Perhatikan redaksi ayat di atas. Mereka bukan hanya dalam satu kegelapan saja, tetapi, dulumat, artinya dalam kegelapan-kegelapan, yakni kegelapan yang bertumpuk satu dengan yang lain, katakanlah kegelapan malam, kegelapan awan hitam, dan kegelapan padamnya cahaya. Mereka adalah orang-orang kafir, atau munafik yang serupa dengan orang-orang kafir, yakni kegelapan kesesatan, kegelapan murka Allah di dunia, dan kegelapan siksanya di akhirat nanti. Mereka tidak memanfaatkan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, sehingga mereka tuli tidak mendengar petunjuk, bisu tidak mengucapkan kalimat hak, dan buta tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, semua alat-alat yang dianugerahkan oleh Allah untuk digunakan memperoleh petunjuk, mata, telinga, lidah, dan hati, telah lumpuh, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat kembali insaf dan menyadari kesesatan mereka. Bagaimana mereka dapat insaf kalau alat-alat untuk memahami dan menyadari sesuatu telah lumpuh? Kata masal seringkali diartikan peribahasa. Makna ini tidak sepenuhnya benar. Peribahasa biasanya singkat dan populer, sedang masal Al-Quran tidak selalu demikian, bahkan ia selalu panjang, sehingga tidak sekedar mempersamakan satu hal dengan satu hal yang lain, tetapi mempersamakannya dengan beberapa hal yang saling kait-berkait. Perhatikanlah ayat di atas, yang mempersamakan seorang munafik bukan sekedar seperti seorang yang menyalakan api, tetapi, sampai apinya menyala. Itu pun masih dilanjutkan dengan melukiskan apa yang terjadi ketika api telah menyala, dan apa yang terjadi setelah itu. Demikian juga dengan masal-masal Al-Quran yang lain. Dari sini terlihat bahwa, ia bukan sekedar persamaan, ia adalah perumpamaan yang aneh dalam arti menakjubkan atau mengherankan. Al-Quran menggunakan bukan untuk tujuan agar ia menjadi peribahasa, tetapi untuk memperjelas sesuatu yang abstrak, dengan menampilkan gabungan sekian banyak hal-hal konkret, lagi dapat dijangkau oleh panca indera. Sekali lagi perlu diingat, bahwa masal bukanlah persamaan antara kedua hal yang disebutnya. Ia hanya perumpamaan. Memang ada perbedaan antara masal dan misil. Yang kedua, misil, mengandung makna persamaan, bahkan keserupaan atau kemiripan, sedang masal tekanannya lebih banyak pada keadaan atau sifat yang menakjubkan yang dilukiskan oleh kalimat masal itu. Masal dapat menampung banyak makna, tidak hanya satu makna tertentu. Ia memerlukan perenungan yang mendalam untuk memahaminya secara baik. Itu sebabnya Al-Quran menegaskan dengan menggarisbawahi bahwa, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43.